Syifat, syiar, manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan yang amat bahagia dan mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah. Karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman semua, di siang hari ini saya Femi Hidayanti ingin sharing sama teman-teman semua, dan saya ditemani dengan dua orang yang luar biasa ini. Nanti kita perkenalan dulu ya. Dari saya dulu. Saya Femi Hidayanti, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2021 sebagai anggota di Bapinda, UKM Bapinda. Dan dua rekan saya, boleh perkenalan dulu, Mbak Uci. Oke, terima kasih Femi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Uci Mulia Septa dari jurusan Psikologi Islam angkatan 2017 dan anggota Bapinda. Ya, Masya Allah. Sudah senior nih teman-teman ya. Ya, insya Allah. Teman-teman, kita mau tanya ke Mbak Uci nih. Kesibukan Mbak Uci sekarang ini apa? Kesibukan ya, insya Allah ya. Terkait kesibukan ya, alhamdulillah sekarang kan sudah semester akhir ya. Ya, jadi Masya Allah. Di perkuliahan itu disibukkan dengan skripsi gitu. Dan selain itu juga ya kesibukan di organisasi. Iya, betul. Ya. Oke. Jadi itu. Ya. Jadi kesibukannya sangat bermanfaat ya teman-teman, tentang pendidikan sibuk ya, dan organisasi gitu, Masya Allah. Dan ada satu lagi nih teman-teman, boleh perkenalan Mbak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Suprati dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2018. Wah, Masya Allah 2018. Boleh diceritakan kesibukannya apa nih Mbak sekarang? Kalau untuk sekarang kesibukannya alhamdulillah di semester akhir juga ya, udah menggarap skripsi seperti itu. Dan selain itu di organisasi juga sekarang masih aktif ya. Wah, keren banget nih Femi. Bakal banyak belajar dari senior-senior ini, Masya Allah ya teman-teman. Oke, jadi pada siang hari ini kami berkumpul di sini pengen sharing sama teman-teman semua, dan kita ya tentunya juga bakal sharing gitu tentang mungkin topik kita pada hari ini. Femi pengen sharing tentang ukhuwah gitu, Mas. Masya Allah. Ya, boleh ya. Oke ya. Kita bakal sharing tentang ukhuwah. Nanti Femi mau minta pendapat dari Mbak Uci dan Mbak Putri nih. Boleh dari Mbak Uci dulu ya, karena yang lebih senior nih, Masya Allah. Boleh Mbak, menurut Mbak Uci, ukhuwah itu versi Mbak Uci apa sih? Ukhuwah ya, kalau berbicara tentang ukhuwah, yang ada di pikiran Mbak itu adalah tentang persaudaraan gitu. Jadi kan ketika kita merasa bersaudara itu juga tumbuhnya itu karena keimanan. Jadi persaudaraan atau ukhuwah itu diikat oleh iman gitu. Jadi ketika kita ya tentunya sebagai seorang muslim itu, Mbak ingat satu surah yang di dalam Al-Qur'an itu, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ya, yang isinya itu innamal mu'minuna ikhwah, al-ayah ya. Jadi setiap muslim itu adalah bersaudara gitu. Jadi ukhuwah itu adalah persaudaraan gitu. Wah, betul keren banget ya versi Mbak Uci nih, Masya Allah keren banget. Nah, kita mau denger nih versi Mbak Putri. Apa sih Mbak, menurut Mbak ukhuwah itu? Boleh diceritakan? Iya. Jadi menambahkan ya, yang tadi ukhuwah itu persaudaraan antar umat Islam kayak gitu. Betul. Jadi
kita semua ini bersaudara yang diikat gitu dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Seperti itu. Oke, Masya Allah ya. Jadi teman-teman, ukhuwah itu adalah sebuah persaudaraan gitu. Karena kita hidup pasti kita bersaudara. Sesama muslim kita saudara, ya betul Mbak ya? Iya, oke. Jadi kita di masa hidup ini harus bisa menjalin ukhuwah dengan baik gitu ya teman-teman, sesama saudara kita. Oke teman-teman, tadi kan dari kita sudah mendengar dari Mbak Uci dan Mbak Putri tentang apa sih itu ukhuwah gitu ya teman-teman. Nah sekarang Femi mau tanya nih ke Mbak Uci dan Mbak Putri tentang apa sih manfaat yang kita dapatkan dari kita menjalin ukhuwah itu. Boleh ya, kita mulai dari Mbak Putri dulu. Ya, baik. Jadi kalau terkait manfaatnya gitu ya, manfaat kita berukhuwah itu yang pertama menciptakan persatuan dan kesatuan kita. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, kita itu menjadi bersemangat dalam beribadah tentunya karena teman-teman kita selalu mengingatkan kita ke dalam kebaikan. Ya, betul. Nah, selain itu, kita juga bisa ketika kita mempererat tali persaudaraan, kita akan mendapatkan banyak masukan-masukan gitu. Jadi ketika kita agak melenceng ini sedikit, ada teman kita yang mengingatkan seperti itu. Betul. Oke, jadi manfaatnya itu kita bisa rasakan ya Mbak. Misal teman kita nih melakukan kebaikan, kayak contohnya sholat duha gitu, kita juga termotivasi kan untuk terus sholat duha setiap harinya kayak gitu. Ya berarti manfaatnya itu luar biasa banget kita untuk menjalin ukhuwah itu. Oke, kalau tadi dari Mbak Putri, sekarang move ke Mbak Uci. Oke, boleh disampaikan Mbak. Oke. Terkait manfaat ukhuwah tentunya banyak sekali ya yang bisa kita rasakan dari menjalin ukhuwah atau menjalin persaudaraan. Yang mana tadi dibilang bahwa ukhuwah itu adalah persaudaraan, dan persaudaraan itu artinya kita bersatu gitu. Betul. Dan kita juga sebagai manusia itu adalah makhluk sosial ya, yang membutuhkan orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Bahkan kita baru lahir aja itu ya membutuhkan orang lain gitu, sampai kita nanti meninggal gitu, kita membutuhkan orang lain. Nah, manfaat ukhuwah gitu seperti yang disampaikan oleh Putri tadi ya, kita bisa saling mengingatkan gitu ya, kalau misalnya dalam pertemanan ya, dalam keluarga juga seperti itu ya, saling mengingatkan, saling memotivasi, saling mengayomi. Kalau misalnya kita ada kesalahan gitu ya, baik dengan teman, dengan keluarga gitu, kita bisa saling memaafkan gitu ya. Jadi bisa saling memotivasi juga tadi ya, yang mungkin tadinya yang tadi ya seperti Femi bilang, yang tadinya mungkin kita nggak rajin sholat duha nih, ketika ngelihat teman-teman pada sholat duha, pasti kita kayak ya Allah aku juga pengen, aku juga pengen belajar kayak gitu. Jadi apa ya, selain menambah kecintaan kita gitu ya terhadap teman-teman kita yang sesama di dalam ukhuwah ini, ya tentunya akan meningkatkan apa ya, kebaikan kita juga dalam beribadah gitu kepada Allah gitu, insya Allah gitu ya. Jadi banyak sekali gitu manfaat yang bisa kita rasakan dalam menjalin ukhuwah. Ya betul, benar banget ya. Manfaatnya itu bisa kita rasakan dan memang banyak banget dari kita menjalin ukhuwah itu. Dan pastinya manfaatnya itu dalam hal kebaikan. Iya betul, Masya Allah. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah dengar nih bahwa banyak banget manfaatnya yang kita dapat dalam menjalin ukhuwah gitu. Yang pastinya manfaatnya itu untuk menjadikan kita lebih baik lagi dalam kebaikan gitu ya teman-teman. Oke, nah dari banyaknya manfaat tadi pasti mbak-mbak ini udah punya pengalaman nih dalam berukhuwah gitu ya Mbak. Oke, boleh dong Mbak sharing pengalaman dari Mbak pribadi Mbak nih. Apa sih pengalaman yang udah Mbak jalanin untuk menjalin ukhuwah gitu? Boleh dari Mbak Uci dulu. Oke, terkait pengalaman ya, Masya Allah. Ini Mbak cerita pengalaman ukhuwah dalam pertemanan ya ini ya, dalam pertemanan. Jadi mungkin kita semua tahu ya, kalau misalnya kita dalam berteman itu nggak selamanya baik-baik aja gitu. Pasti ada lika-likunya ya, kadang memang lagi baik-baik aja, kadang mungkin ada permasalahan gitu betul. Ya tapi namanya juga kita pertemanan gitu ya, pasti ya memang bakal ada ujiannya gitu. Nah, ukhuwah yang dirasakan gitu ya, ukhuwah yang dirasakan ketika Mbak
di dalam pertemanan itu kita punya masalah nih, mungkin masalahnya di salah satu di pertemanan kita itu mungkin ada yang tersinggung dengan kata-kata kita ya mungkin yang tanpa kita sadari menurut kita bercanda ternyata bisa menyinggung perasaan orang lain gitu. Jadi kita dalam berbicara juga harus berhati-hati gitu ya. Mungkin ya kita nganggapnya saya bercanda tapi kita nggak tahu yang meresponnya kayak mana gitu ya. Apalagi ya memang mungkin sahabat kita sendiri gitu. Nah tapi dari situ juga kita bisa belajar gitu, dan Mbak juga bisa belajar dari teman-teman Mbak tuh menyampaikan gitu ke Mbak, aku punya salah apa ya Ci gitu, kok dia kayaknya ngejauhin aku, kok dia kayaknya ngediemin aku kayak gitu. Jadi kayak saling curhat kayak gitu, saling curhat, akhirnya di situ menemukan saling menemukan solusi gitu. Jadi dalam ukhuwah itu kita bisa saling menemukan solusi, saling memaafkan gitu, saling merangkul, saling memahami gitu ya. Masya Allah, yang tadinya mungkin slack gitu dalam pertemanan, ya kita bisa baik-baik lagi gitu ketika kita paham nih gitu, oh teman saya ternyata seperti ini gitu. Karena kita tadi sudah saling memahami, jadinya kita ya mencoba gitu ngobrol gitu. Istilahnya kayak tabayun gitu supaya tidak menimbulkan masalah lagi gitu. Akhirnya ya pertemanan kita kembali baik-baik aja gitu, dan kita juga nggak bisa memastikan kan bakal lebih baik lagi bakal ujian kedepannya gitu seperti apa dalam pertemanan. Pastinya bakal menemukan ya ujian-ujian lagi gitu. Tapi ya dari sini juga bisa belajar bahwasanya ya kalau misalnya memang ada permasalahan ya kita selesaikan gitu, kita saling memaafkan gitu ya. Dan pertemanan itu juga kan menyatukan perbedaan gitu. Jadinya ya memang wajar sih gitu kalau misalnya kita punya konflik gitu dalam ukhuwah itu tadi gitu. Tapi karena ada ukhuwahnya tadi juga ya kita bisa kembali bersatu gitu, seperti itu. Iya betul banget. Jadi dalam berteman, bersaudara itu nggak semuanya mulus gitu aja, pasti ada lika-likunya gitu. Betul. Nah dari kita menjalin ukhuwah gitu, itu kita bisa mempererat lagi gitu. Mempererat lagi. Betul. Yang tadinya kayak tadi agak musuhan nih, tapi dengan kita saling introspeksi diri, terus saling mengingatkan, itu bisa menjadi menghubungkan lagi ukhuwah kita. Betul. Oke, dari Mbak Uci tadi Masya Allah pengalamannya ya teman-teman. Nah sekarang kita mau denger nih pengalaman dari Mbak Putri sendiri. Gimana nih Mbak Putri pengalamannya? Ya jadi pengalaman tentang ukhuwah itu banyak ya sebenarnya. Wah Masya Allah ya. Jadi pertemanan itu dimulai dari waktu SMA gitu. SMA itu waktu di Rohis itu pertemanannya itu beda gitu dari yang di kelas gitu. Kemudian sekarang ini kuliah mulai di UKM Bapinda, ini lebih erat lagi gitu, lebih erat lagi Masya Allah. Jadi waktu maba itu pernah ada agenda, inget banget agendanya itu buka bersama, tapi waktu itu bukan puasa Ramadan, puasa Senin Kamis kayak gitu. Aduh pengen banget nih ikut gitu, pengen banget ikut, tapi kan posisinya kalau pulang malam itu nggak berani gitu ya, karena rumahnya jauh gitu, PP juga. Nah kemudian karena ukhuwah itu tadi, salah satu mbak itu nyamperin gini, ayo deh ikut gitu, ayo deh kita ikut gitu. Tapi Putri nggak berani mbak pulangnya kayak gitu kan, pulangnya karena jauh gitu. Nggak apa-apa nanti ke tempat mbak gitu, nginep di tempat gitu, mbak ya, gitu, di kosan mbak. Jadi tuh kita tuh di situ tuh benar-benar dianggap, benar-benar ada kehadiran kita itu ditunggu-tunggu gitu. Masya Allah luar biasa. Jadi semenjak saat itu dengan salah satu mbak itu kita jadi deket, selalu diingatkan gitu, ayo deh ayo gitu, kita bareng-bareng di sini gitu, kamu itu nggak sendiri loh, kamu nggak sendiri gitu. Jadi selalu diingatkan dalam kebaikan, setiap ada agenda diajak gitu, seperti itu. Masya Allah. Wah, luar biasa banget nih pengalaman dari Mbak Uci dan Mbak Putri ya teman-teman. Oke, Femi boleh nggak sharing juga nih? Boleh. Oke. Jadi Femi mau sharing juga nih teman-teman, pengalaman Femi dalam menjalin ukhuwah itu. Jadi ini menarik banget gitu ceritanya, dan belum Femi publish gitu ya, baru ini insyaallah. Wow, Masya Allah. Spesial ya. Spesial. Jadi dulu Femi waktu SMP gitu, itu masa-masa ya remaja lah ya gitu, masa-masa kita pengen
mencoba hal-hal baru gitu, kita pengen melakukan hal yang belum pernah kita lakukan gitu, sampai memang di situ Femi mendapatkan teman-teman yang sama seperti itu juga gitu, masih ingin menikmati masa-masa remaja kayak gitu. Jadi waktu SMP Femi itu benar-benar mungkin bisa dikatakan zaman-zaman jahiliyah gitu lah ya. Jadi dulu Femi pernah gitu pada saat jam pelajaran gitu, Femi dengan teman-teman yang lain pergi gitu, bolos ya bahasanya, bolos, dan bolosnya itu ke kantin gitu. Terus kalau enggak kita ngumpul-ngumpul kayak gitu, dan sebenarnya itu nggak bermanfaat gitu kan, tapi ya karena masa-masa remaja itulah masa-masa yang nggak pengen namanya dikekang kayak gitu kan ya. Nah dari situ Femi nyaman dengan lingkungan itu gitu. Tapi setelah SMP masa-masa itu habis gitu, Femi pindah ke SMA, lanjut SMA, itu masya Allah perubahannya drastis ya. Femi ketemu sama teman-teman yang luar biasa gitu, masya Allah, yang saling menjaga gitu, persahabatan yang erat gitu, yang memang mengingatkan dalam kebaikan. Dari situ Femi ngerasa ya Allah gitu, insecure banget gitu. Teman-temannya luar biasa banget. Mereka itu sholat duha rajin, masya Allah, puasa Senin Kamis rajin gitu, tahajud juga masya Allah. Jadi Femi, nah dari situlah Femi termotivasi untuk bisa kayak mereka gitu. Seenggaknya Femi bisa nyimbangin lah gitu ya, nyimbangin mereka kayak gitu. Nah dari situ Femi merasakan, oh ini loh yang benar kayak gitu, oh ini loh lingkungan yang baik yang harusnya dijaga kayak gitu ya. Nah dari situ dari SMA Femi sudah mendapatkan tempat yang nyaman, yang benar-benar Femi menemukan ini diri Femi kayak gitu. Nah terus Femi lanjut ke dunia perkuliahan yang masya Allah Femi baru masuk, Femi join di UKM Bapinda ini, masya Allah dikelilingi sama teman-teman dan orang-orang yang luar biasa banget, orang-orang solihah yang saling menjaga satu sama lain gitu, saling mengingatkan dalam kebaikan dan merangkul gitu ya. Walaupun Femi adik tingkat nih di sini gitu, tapi insya Allah kita semua sama gitu ya. Masya Allah, itu pengalaman Femi sih Mbak. Ya. Masya Allah ya, luar biasa. Gitu. Masya Allah. Pasti Mbak juga punya pengalaman yang luar biasa lagi. Ya. Insya Allah ya. Oke teman-teman, masya Allah kita nggak kerasa nih udah banyak sekali yang kita sampaikan di sini, yang kita bisa bagi satu sama lain, sharing ke teman-teman juga gitu. Insya Allah bakal ada manfaatnya gitu. Nah sekarang Femi memberikan kesempatan untuk mbak-mbak ini untuk menyampaikan closing statementnya dari masing-masing mbak. Boleh dari Mbak Putri dulu ya. Jadi tadi kan kita udah bahas tentang ukhuwah ya, ukhuwah itu sendiri itu apa, manfaat dan pengalamannya gitu. Nah selain itu juga cara kita untuk menjalin persaudaraan ini, yang pertama itu dengan pastinya ketika kita bertemu kita mengucapkan salam gitu, sapa, senyum gitu, 3M ya. Ya 3M. Selain itu juga kita bisa juga kasih hadiah ke teman-teman kita di waktu-waktu tertentu gitu. Itu juga dapat mempererat tali persaudaraan kita. Itu cukup ya Mbak closing statementnya. Masya Allah banget ya teman-teman. Sekarang Mbak Uci boleh disampaikan closing statementnya. Iya, dari Mbak Uci nih. Tadi kan kita sudah membahas ya terkait ini ya, ukhuwah gitu. Jadi harapannya untuk kita semua gitu yang masih Allah berikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri tentunya gitu ya. Mari kita saling menjaga ukhuwah kita, saling menjaga silaturahim kita. Jika teman-teman kita, teman-teman ataupun keluarga kita punya salah gitu, ataupun kita yang punya salah sama mereka, kita meminta maaf dan saling memaafkan gitu. Dan tentunya kita semua harus tetap menjaga silaturahim. Tadi ya kalau misalnya dalam berteman kita saling bertukar hadiah gitu ya, pasti sama-sama seneng kan tentunya bahagia gitu kan. banget gitu. Bahagia gitu ya.
Dan tentunya juga kita harus saling mendoakan gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, keridhaan gitu atas apa yang kita lakukan gitu selama di dunia ini gitu kan. Kita melakukan yang ada di dunia ini gitu, yang saat ini juga untuk bekal kita di akhirat nanti, betul. ya. Mudah-mudahan itu semua Allah berikan keridhaan gitu. Amin, ya. Itu yang sangat-sangat kita minta gitu kepada Allah. Itu adalah ridho dari Allah gitu ya, untuk ya tetap menjalin ukhuwah ini. Iya, gitu, betul ya. banget. Masya Allah gitu ya, dari Mbak Putri dan Mbak Uci sudah disampaikan ya teman-teman. Tambahan dari Femi gitu, jika kita udah punya lingkungan yang baik gitu, maka pereratlah gitu ya. Jangan sampai harus dijaga gitu. Ukhuwah yang baik harus dijaga dengan baik gitu, karena disitulah kebaikan-kebaikan yang bakal kita dapatkan gitu ya. Mudah-mudahan dari sini teman-teman, kalau yang belum mendapatkan ukhuwah yang belum baik gitu, maka carilah, segera cari gitu. Tapi kalau sudah dapat, maka tetap jaga. Iya, betul, seperti itu. Mudah-mudahan sharing-sharing kita ini bisa bermanfaat sebagai self reminder juga ya buat Femi gitu, dan untuk teman-teman semua. Semoga ada kebaikan yang bisa didapatkan teman-teman semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, mungkin sekian dari kami bertiga. Semoga next time kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa di lain hari ya teman-teman. Masya Allah. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan niat, satukan langkah, eratkan ukhuwah, satu hati bangun negeri. Allahu Akbar. Syifat, syiar, manfaat.